Kalian ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini tuh cuaca lagi panas banget. Bahkan alat pendingin seperti kipas angin saja pun masih terasa hangat. Nah, tahu nggak sih, itu merupakan salah satu dampak dari menipisnya lapisan ozon bumi kita loh. Singkatnya, ketika lapisan ozon bumi menipis, sinar ultraviolet matahari bisa masuk langsung ke dalam bumi karena bumi kehilangan perisainya. Sinar ultraviolet inilah yang menjadi faktor pemanasan global. Lapisan ozon ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi bumi dari benda luar atau paparan sinar matahari. Namun, apakah kalian penasaran mengapa lapisan ozon planet kita bisa menipis? Yuk kita cari tahu. Pohon-pohon di hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Hidup di kota besar tentu kita tidak akan lepas dari polusi udara. Polusi udara juga merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon pada planet kita. Dimulai dari penggunaan asap kendaraan bermotor, pertambahan pabrik-pabrik baru, dan kegiatan konstruksi. Ketiga penyebab ini merupakan penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Selain polusi udara, penggunaan barang rumah tangga juga ikut serta loh dalam penipisan lapisan ozon. Mengapa demikian? Penggunaan AC, kulkas, hairspray, dan cat semprot mengandung salah satu gas rumah kaca yang disebut CFC. Nah, CFC merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon planet kita. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kotoran hewan dan sendawa dari sapi mengandung gas metana atau CH4. Gas ini efeknya 25 kali lipat jika dibandingkan dengan karbon dioksida atau CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Jadi, kita sudah tahu apa penyebab menipisnya lapisan ozon. Apakah dengan menipisnya lapisan ozon ini memiliki dampak terhadap lingkungan? Tentu saja, ya. Pada zaman sekarang, pembangunan pabrik-pabrik industri mengalami peningkatan yang serius. Asap pabrik mengandung bahan bakar fosil yang bereaksi dengan oksigen dan air di atmosfer sehingga menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat ini akan tercampur dengan air hujan dan turun ke bumi sebagai hujan asam. Keseimbangan ekosistem di alam dapat dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam menghilangkan mineral dan nutrisi dari tanah yang pohon butuhkan untuk tumbuh. Hal tersebut mengakibatkan tanah yang ditumbuhi tumbuhan tidak lagi subur dan membuat tumbuhan kekurangan nutrisi. Kebanyakan dari kita tidak tinggal di daerah kutub. Kita tidak terlalu sering bersentuhan dengan gunung es ataupun lapisan es. Namun, daerah kutub ini merupakan habitat dan tempat berlangsungnya banyak kehidupan penting loh. Lautan beku di tempat paling utara bumi ini telah bertindak seperti payung besar yang menjaga planet kita tetap dingin dan menstabilkan iklim. Namun sekarang, sebagian besar es-es tersebut menghilang dengan begitu cepat. Suhu yang terus naik membuat Antartika terkunci di dalam efek timbal balik yang merusak, seperti semakin hangatnya suhu oleh gas CO2, CFC, dan CH4. Mencairnya es di kutub ini tentunya akan membawa dampak yang besar pada satwa-satwa di daerah kutub seperti penguin, beruang kutub, dan spesies lainnya. Banyak spesies ini bergantung pada es untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Mencairnya es di kutub dengan begitu cepat ini akan mengancam habitat mereka dan dapat menyebabkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan. Adapun dampak lainnya yang akan terjadi ketika es di kutub mencair adalah naiknya permukaan air laut di seluruh dunia. Gletser yang berbentuk bongkahan es ini akan jatuh dan mencair di dalam air laut. Fenomena ini dapat menimbulkan erosi dan gelombang badai pantai yang meningkat. Akibatnya, desa-desa di pesisir dan kepulauan kecil akan terancam tenggelam. Karena permukaan air laut yang meninggi,
bencana seperti banjirop, erosi pantai, dan ancaman terhadap pulau-pulau kecil juga akan semakin sering terjadi. Peningkatan suhu akibat efek rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan gelombang panas ekstrim di berbagai wilayah dunia. Akibatnya, gelombang panas tersebut memicu kebakaran hutan dan memicu masalah kesehatan manusia. Nah, sekarang kita sudah mengenal penyebab dan dampak-dampak dari menipisnya lapisan ozon. Bagaimana sih kita sebagai makhluk hidup agar bisa tetap menjaga keseimbangan ozon kita? Yang pertama, dengan cara melakukan reboisasi. Dengan cara melakukan reboisasi di area yang sebelumnya ditebangi, maka akan mengatasi emisi gas rumah kaca dengan menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Pencemaran udara perkotaan bisa diatasi nih dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan menggunakan sepeda, berjalan kaki, juga menggunakan transportasi umum seperti bus, bis, serta menanam dan merawat pohon. Sebaiknya mematikan AC ketika tidak digunakan atau menggantinya dengan AC non-CFC. Mengganti kulkas berinstalasi CFC menjadi non-CFC dan tidak memakai hairspray atau cat dinding semprot yang mengandung bahan CFC. Yo halo, ternyata ada loh sumber energi yang dapat kita pakai terus dan ramah lingkungan. Nah, contohnya adalah matahari. Loh, kok bisa? Caranya gimana tuh kira-kira? Jadi, cahaya matahari akan diserap oleh sel-sel semikonduktor yang ada di panel surya. Cahaya matahari yang sudah diserap tadi akan diproses hingga akhirnya dikonversi menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ada juga angin. Dengan memakai kincir angin, maka angin bisa diubah menjadi energi listrik. Jadi, angin akan menggerakkan kincir dan menghasilkan energi kinetik yang akan diteruskan ke generator dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Air juga sumber energinya loh. Dengan bendungan, nanti air yang ditampung akan dialirkan. Aliran air tadi akan menggerakkan turbin yang menghasilkan energi kinetik. Kemudian akan diteruskan ke generator dan diubah menjadi energi listrik. Ternyata pupuk kimia atau pestisida itu bahaya loh bagi lingkungan. Penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan akan mencemari lingkungan. Hal ini karena senyawa kimia yang beracun tersebut akan diserap oleh tanah dan akan merusak mikroorganisme serta unsur hara yang berada di dalam tanah. Hal ini berdampak ke kondisi tumbuhan yang menjadi layu bahkan mati. Karena itulah, ayo kurangi penggunaan pupuk kimia atau pestisida dan beralih ke pupuk alami seperti biopestisida yang dibuat dari berbagai senyawa alami sehingga ramah bagi lingkungan karena tidak beracun. Ternyata sumber energi ramah lingkungan juga ada di peternakan loh. Selain ketiga sumber energi tadi, ternyata kotoran sapi yang selama ini dianggap tidak berguna dapat menjadi salah satu sumber energi yang ramah lingkungan loh. Loh, kok bisa? Jadi, kotoran sapi akan diletakkan ke tangki kedap udara, kemudian kotoran sapi akan dicerna dan difermentasi oleh bakteri, dan akhirnya akan menghasilkan biogas yang ramah lingkungan serta dapat kita gunakan untuk memasak dan sebagainya.